Malam itu, hujan gerimis membasahi jalanan kota yang lengang. Sebuah sepeda motor tua melaju perlahan di gang sempit, disorot lampu-lampu redup yang berkelip lemah. Di atasnya, seorang pemuda terlihat gelisah, menoleh kanan-kiri seolah menyadari bahaya mengintainya. Beberapa meter di belakang, dua sosok misterius tanpa suara membuntutinya. Dalam sekejap, teriakan mengguncang keheningan. Pisau tajam menyambar udara, dan darah memercik di antara deras hujan yang menetes dari langit malam. Warga menemukan jasad pemuda itu keesokan paginya, tergeletak bersimbah darah tanpa sepeda motornya. Lehernya nyaris putus, dan dompetnya telah raib. Ini bukan kejadian pertama. Dalam 2 bulan terakhir, 5 korban mengalami nasib serupa. Semua dibunuh dengan kejam, bahkan beberapa korban dimutilasi tanpa ampun. Polisi setempat kewalahan. Setiap operasi selalu bocor. Pelaku seolah tahu pergerakan mereka, dan menghilang seperti bayangan sebelum sempat disergap. Di ruang operasi rahasia Mabes TNI, situasi ini menjadi perhatian serius. Panglima Kopassus menerima laporan bahwa pelaku pembegalan bernama Reza Gimbal, bekas residivis yang kini memimpin kelompok sadis dan terorganisir, memiliki jaringan kuat dan perlindungan dari oknum aparat. Operasi terbuka dianggap mustahil, maka diputuskan bahwa satu-satunya jalan adalah mengirim seorang prajurit elit dengan kemampuan taktis dan penyamaran yang mumpuni. Semua mata tertuju pada satu nama, Letnan Saturati. Letnan Saturati bukan perwira biasa. Di balik wajah cantiknya yang sering disalahartikan orang sebagai selebriti, tersembunyi jiwa petarung dingin yang telah menyelesaikan misi-misi berbahaya di wilayah konflik. Ia adalah pakar bela diri, sniper andal, dan piawai menyamar hingga tak bisa dikenali. Adalah ketajaman insting dan empatinya terhadap rakyat kecil. Saat diminta menangani kasus Reza Gimbal, Ratih tak ragu sedikitpun. Ia tahu, ini bukan hanya soal tugas negara, tapi juga menyelamatkan nyawa mereka yang tak bersenjata. Di rumah duka salah satu korban, Ratih diam-diam hadir menyamar sebagai warga biasa. Ia melihat sendiri betapa hancurnya keluarga korban, ibu yang menangis meraung, dan adik kecil yang terus bertanya mengapa kakaknya tidak pulang lagi. Tangannya mengepal kuat. Dalam diam, ia berjanji, darah yang tumpah tidak akan sia-sia. Reza Gimbal akan diburu sampai ke lubang tikus, meski Ratih harus melakukannya sendiri. Di sebuah markas kecil yang tersembunyi, Ratih mulai menyusun rencana. Ia mempelajari pola kejahatan, titik rawan, dan gaya operasi para begal. Ia menyamar menjadi penjaga toko pakaian murah, berbaur dengan para buruh dan ojek malam. Di tengah malam, ia mulai membiasakan diri melewati rute-rute paling rawan, berharap menjadi umpan alami. Semua dilakukan tanpa senjata mencolok, hanya pisau kecil di balik jaket, dan naluri bertahan hidup yang terlatih. Sementara itu, Reza Gimbal tertawa puas di markasnya yang tersembunyi di hutan kota. Ia merasa tak tersentuh. Anak buahnya terus mengintai polisi, membayar informan, dan memastikan tak ada yang bisa menyaingi mereka di jalanan. Baginya, membunuh bukan sekadar mencuri, itu adalah bentuk kekuasaan. Ia belum tahu bahwa malam-malam berikutnya bukan lagi miliknya. Langit mendung terus menggantung, angin malam menghembuskan firasat buruk. Di kejauhan, Ratih menatap jalan sepi yang membentang ke arah kegelapan. Ia menarik napas dalam, lalu mengayuh motornya perlahan ke arah bayang-bayang bahaya. Dalam benaknya, satu hal jelas, perburuan telah dimulai. Hening menyelimuti ruang rapat tertutup di markas besar Kopassus, Cijantung. Di balik kaca anti peluru, para petinggi TNI duduk dengan wajah tegang. Monitor besar menampilkan peta kota, titik-titik merah menyala menandai lokasi para korban. Pembegalan brutal. Panglima Kopassus, Brigjen Budi Wiratama, berdiri di tengah, suaranya berat dan dingin. 5 korban dalam 2 bulan, semuanya tewas secara keji. Ini bukan sekadar begal, ini teror bersenjata, katanya tegas. Para perwira mengangguk. Tapi ketika ia menyebut nama, Letnan Saturati, semua mata tertuju padanya. Ratih berdiri tegak di sisi kanan ruangan. Seragamnya rapi, wajahnya tenang, tetapi di dalam dadanya menyala api kemarahan sejak melihat sendiri penderitaan keluarga korban semalam. Siap laksanakan perintah, Jenderal, ucapnya mantap. Brigjen Budi melangkah mendekat, lalu menatap mata Ratih dalam-dalam. Ini bukan operasi biasa, Ratih. Reza Gimbal punya koneksi kuat. Bahkan ada indikasi pengkhianat di dalam tubuh aparat. Kau harus bekerja di luar sistem. Tidak ada backup resmi.
Kalau kau tertangkap atau gugur, tak akan ada yang bisa menolongmu. Ratih tak gentar, justru ia merasa tertantang. Di ruang khusus taktis, Ratih diberi data intelijen terbaru. Foto-foto korban, peta jaringan begal, lokasi transaksi hasil rampasan, hingga wajah-wajah tak dikenal yang diyakini sebagai kaki tangan Reza. Satu foto membuat Ratih mengepalkan tangan, foto seorang wanita tua, mata lebam dan mulut sobek, ibu korban terakhir yang sempat melawan saat anaknya dibantai. Kejamnya mereka melampaui binatang, gumamnya lirih. Ratih bersumpah dalam hati, bahwa wanita itu akan menjadi alasan utamanya untuk tidak gagal. Sore itu, Ratih kembali ke kamar baraknya, mengemasi perlengkapan minim. Ia mengganti identitas, mencabut semua kontak dengan keluarga, dan memasuki fase senyap. Ia menjadi orang lain. Dalam penyamarannya nanti, tak ada lagi nama Ratih, tak ada pangkat, dan tak ada lambang negara. Yang ada hanya seorang perempuan sederhana, calon mangsa yang menunggu untuk dimangsa, lalu berubah menjadi pemburu di saat terakhir. Mulai malam ini, aku bukan tentara. Aku bayangan yang mereka tak pernah duga, bisiknya sendiri. Sementara itu, jauh di sebuah gudang tua yang disulap menjadi markas, Reza Gimbal sedang tertawa keras dikelilingi anak buahnya. Ia menunjukkan video korban terbaru dari ponsel, menyeringai bangga. Lihat, siapa yang bisa sentuh kita di sini? Polisi, tentara, omong kosong, mereka semua bisa kita beli. Teriaknya, para begal tertawa puas. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa satu mata elang sedang mengintai dari kejauhan, menyusun strategi, menunggu waktu yang tepat untuk mencabik balik. Malam pertama penyamaran dimulai. Ratih memakai jaket lusuh dan helm tua, menaiki motor bebek jadul yang disiapkan khusus sebagai bagian dari kamuflase. Ia memilih rute rawan di wilayah timur kota, jalur yang sering menjadi lokasi pembantaian. Di telinganya, tak ada suara instruksi, tak ada radio. Semua dilakukan sendiri. Ia hanyalah seorang wanita lemah yang pulang larut, tanpa perlindungan. Tapi di balik itu, tersembunyi naluri seekor harimau. Gerimis turun lagi, membasahi aspal yang memantulkan cahaya remang-remang dari lampu jalan. Ratih melaju pelan, matanya waspada, telinganya tajam menangkap setiap suara. Angin malam membawa aroma bahaya. Di sudut matanya, ia melihat dua motor melintas cepat lalu melambat, mengikuti. Senyumnya tipis. Ayo, kalian gigit umpannya, batinnya. Tapi belum sempat mereka mendekat, kedua motor itu berbelok dan menghilang ke jalan lain. Ratih menahan napas. Belum malam ini, tapi ia tahu, waktunya akan tiba. Di markas Kopassus, Brigjen Budi menatap layar monitor yang gelap, karena memang tak ada alat pelacak yang dipasang pada Ratih demi menjaga penyamaran. Ia menutup map misi, lalu menghela napas panjang. Semoga kau kembali dengan selamat, Letnan, gumamnya. Tapi di luar sana, Ratih sudah tak memikirkan soal pulang. Ia hanya memikirkan satu hal, malam saat Reza Gimbal bertekuk lutut. Hari-hari berlalu dengan lambat di tengah penyamaran. Letnan 1 Ratih kini hidup sebagai Sri, seorang buruh cuci pakaian di sebuah rumah kos pinggir kota. Rambutnya dibiarkan kusut, wajahnya dibaluri bedak murahan, dan tubuhnya tampak lusuh seperti warga biasa. Setiap malam, ia mengendarai motor bebek tua, sengaja pulang larut untuk memancing perhatian para begal. Tapi belum ada yang bergerak. Ratih tahu, Reza Gimbal bukan pemangsa sembarangan. Ia memilih mangsa seperti serigala, dengan cermat dan sabar. Lingkungan tempat tinggalnya keras. Sri alias Ratih menyaksikan sendiri bagaimana pemuda-pemuda pengangguran bersenjata tajam nongkrong di gang gelap, memalak pedagang kecil, dan mengintimidasi anak-anak muda. Tapi tak ada yang sekejam jaringan Reza. Mereka tidak hanya merampok, tapi membantai, menyiksa, bahkan menjual organ korban ke sindikat gelap. Ratih semakin yakin, ini bukan sekadar misi menangkap begal. Ini adalah operasi pembersihan akar kejahatan paling busuk yang bersarang di jantung kota. Suatu malam, saat Ratih hendak pulang dari toko bahan sembako tempat ia bekerja paruh waktu, seorang ibu tua menghampirinya. "Desri, jangan pulang malam terus. Jalanan makin berbahaya," katanya dengan nada cemas. Ratih hanya tersenyum. "Ibu tenang saja, saya kuat, kok." Tapi di balik senyum itu, dadanya bergetar. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan warga ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, sementara dirinya hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Tapi Ratih tahu, terburu-buru bisa menghancurkan segalanya. Malam itu,
Ratih kembali melintasi jalanan rawan. Tiba-tiba, motornya seperti disusul bayangan cepat. Dari spion, ia melihat dua motor besar melaju cepat lalu memperlambat laju mereka di belakangnya. Detak jantungnya naik. Ini dia, bisiknya. Ia tetap melaju perlahan, berpura-pura tak sadar sedang diikuti. Salah satu motor menyalip dan berhenti tepat di depan, menghadang. Yang satu lagi menyusul dari belakang. Dua lelaki bertopeng turun. Salah satunya mengacungkan parang, sementara yang lain menyorot wajah Ratih dengan lampu senter. "Hai manis, malam-malam gini bawa apa aja?" "Hah," ucap si begal sambil tertawa. Parangnya bergerak pelan mendekat. Ratih turun dari motor dengan tubuh gemetar palsu, berpura-pura takut. "Jangan ambil motorku, Bang, saya cuma buruh," rengeknya dengan suara memelas. Tapi matanya tajam seperti elang, menghitung jarak, mengukur posisi, menilai reaksi lawan. Ketika salah satu begal berusaha meraih tasnya, Ratih bergerak secepat kilat. Dengan satu tendangan keras, parang si begal terlempar. Ratih memutar tubuh, menghantam pelipis lawan kedua dengan siku keras. Satu lagi berusaha lari, tapi Ratih mengejarnya seperti bayangan gelap, menerjang, menjatuhkan, lalu mengunci lehernya dengan cekatan. Kedua begal itu tak percaya. Dalam hitungan detik, mangsa mereka berubah menjadi predator ganas. "Siapa yang menyuruh kalian? Siapa bos kalian?" tanya Ratih dengan suara dingin, lututnya menghantam rusuk si begal hingga terdengar suara retak. Salah satu dari mereka menyebut nama samar, **R**. Tidak berani mengucapkan Reza, tapi Ratih tahu itu arahnya. Tapi sebelum bisa menggali lebih banyak, terdengar suara motor lain mendekat cepat. Ratih segera memborgol kedua begal itu dengan kabel tis dari sakunya, lalu kabur ke gang gelap. Ia tak boleh diketahui, identitasnya harus tetap rahasia. Dari balik bayangan, ia melihat dua orang baru datang dan membawa lari kedua begal itu. "Mereka punya jaringan cepat," gumam Ratih. "Tapi aku lebih cepat." Malam itu Ratih kembali ke tempat tinggalnya, basah kuyup dan penuh luka kecil. Tapi di wajahnya ada senyum tipis. Kontak pertama sudah terjadi. Mereka sudah menggigit umpannya. Dan sekarang, perburuan sesungguhnya akan dimulai. Ratih menatap langit yang mulai berawan, dan dalam benaknya, satu kalimat bergema. Pagi itu, Ratih terbangun dengan pelipis yang masih nyeri akibat benturan semalam. Namun rasa sakit itu tak sebanding dengan kepuasan yang ia rasakan, umpan sudah mulai digigit. Ia duduk di atas tikar tipis, menatap dinding kamar kos kecil yang lembab, memutar kembali momen saat dua begal dikalahkannya hanya dalam hitungan detik. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak tenang, kemunculan dua orang misterius yang datang menjemput kedua begal itu. Itu berarti jaringan Reza punya sistem kontrol dan pemantauan cepat, nyaris seperti organisasi militer. Ratih membuka buku catatan kecil di balik kasur, menuliskan detail kejadian semalam, posisi penyerangan, ciri motor, warna pakaian, arah pelarian. Ia mencocokkannya dengan peta jaringan yang dihafalnya di kepala. Ada satu titik mencurigakan, sebuah bengkel tua di kawasan industri yang sudah lama tak beroperasi. Menurut data Intel, tempat itu sering terlihat ramai di malam hari. Ratih curiga, tempat itu bisa jadi pos logistik atau titik pengumpulan hasil rampokan. Malam harinya, Ratih nekat menyusup ke dekat bengkel itu. Ia bersembunyi di balik tembok, mengintip melalui celah kayu yang rapuh. Di dalam, terlihat jelas seorang pria botak bertubuh besar memarahi dua begal yang tadi malam ditangkap. "Kalian goblok, gimana bisa cewek sendirian bikin kalian babak belur?" "Hah!" Bentakan itu menggema keras. Si pria itu, yang dipanggil Bang Wondo, adalah tangan kanan Reza Gimbal. Ratih menyeringai tipis. Ini jackpot, tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Salah satu anak buah Wondo menyebutkan ciri-ciri Ratih. Cewek buruh cuci, kos di gang sempit, naik motor bebek tua. Kalimat itu membuat darah Ratih membeku. Mereka mulai menebak identitasnya. Mereka mulai curiga. Ratih tahu, saat itu juga, penyamarannya sudah mulai rapuh. Ia harus segera mengganti lokasi, atau lebih baik lagi, mengacaukan markas mereka sebelum mereka sempat menyerang lebih dulu. Keesokan harinya, Ratih kembali ke kosan, pura-pura biasa, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Tapi sebelum ia sempat keluar, seorang tetangga menggedor pintu. "Sri, ada yang nyari kamu." Dua orang, mukanya seram, nanya-nanya terus. Ratih langsung siaga. Ia menyelinap keluar lewat jendela belakang,
membawa hanya satu tas kecil dan pistol kecil yang disembunyikan di dalam pakaian dalamnya. Ia kini menjadi target buruan. Dari pemburu, kini ia berubah menjadi yang diburu. Ratih tak lari jauh. Ia justru menuju ke pasar malam yang ramai. Di sana, di tengah keramaian, ia memancing mereka muncul. Dengan langkah santai, ia berjalan menembus lautan manusia, memastikan wajahnya terlihat oleh dua lelaki yang telah ditugaskan menguntitnya. Benar saja, mereka muncul, berpura-pura jadi pedagang mainan. Tapi Ratih sudah tahu pola mereka. Ia memancing mereka masuk ke lorong sempit, lalu menjatuhkan keduanya dalam gerakan secepat kilat. Satu orang pingsan, satunya lagi hanya sempat mengucap satu kata sebelum Ratih mencekiknya. Markas, pindah, gudang, pelabuhan lama, itu cukup. Ratih tahu kini dia sudah cukup dalam masuk ke sistem. Tapi ia juga sadar, semakin dekat ke jantung jaringan, semakin besar kemungkinan ia tidak akan keluar hidup-hidup. Ia menatap langit malam dari atas atap bangunan pasar. Angin laut mulai terasa dari arah utara. Di sanalah gudang itu berada. Ratih kini sudah tak bisa mundur. Ia hanya punya dua pilihan, menggulung seluruh jaringan atau mati sebagai hantu tanpa nama. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, malam penentuan semakin dekat. Reza Gimbal sudah mencium baunya, dan perburuan berdarah akan segera mencapai klimaksnya. Malam itu Ratih menyusuri jalanan rusak menuju pelabuhan lama di pinggir utara kota. Daerah itu sudah lama ditinggalkan, menjadi tempat para gelandangan dan sarang aktivitas kriminal bawah tanah. Angin laut menusuk kulit, membawa bau amis dan karat dari kapal-kapal tua yang dibiarkan membusuk. Ratih mengenakan jaket lusuh dan menyembunyikan senjata kecil di balik lengan baju. Setiap langkah yang ia ambil, adalah taruhannya dengan maut. Ia berhenti di balik kontainer tua, mengamati gudang besar di ujung dermaga. Lampu redup menyala di dalam. Beberapa pria bersenjata tampak berjaga di pintu. Suara musik keras terdengar samar, campuran dari dentuman elektronik dan tawa mabuk. Gudang itu ternyata bukan hanya markas, tapi juga tempat hiburan bagi jaringan Reza Gimbal. Ratih mencatat jumlah orang, posisi senjata, dan kemungkinan titik masuk. Ini bukan misi biasa, ini seperti menyusup ke sarang iblis. Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari sisi lain kontainer. Ratih menahan napas. Seorang penjaga membuang puntung rokok, lalu buang air sembarangan tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Dalam sekejap, Ratih melumpuhkannya dengan sabetan siku ke leher. Ia menyeret tubuh pria itu ke balik semak, menyamar memakai jaket dan topi penjaga. Dengan napas tertahan, ia berjalan menuju gudang, berpura-pura sebagai salah satu dari mereka. Tak seorang pun curiga. Saat itu, Ratih hanya berjarak beberapa meter dari jantung kejahatan kota ini. Di dalam gudang, Ratih melihat hal yang membuat darahnya mendidih. Puluhan sepeda motor hasil rampokan berjajar rapi. Di pojok, ada 3 perempuan muda terikat dan dibungkam, korban yang kemungkinan baru saja diculik. Sementara di tengah ruangan, berdiri seorang pria jangkung berambut gondrong dengan senyum licik, Reza Gimbal. Ia sedang tertawa bersama tangan kanannya, Bang Wondo, sambil menghitung uang dari koper besar. Ratih menggigit bibirnya. Inilah saat yang ia tunggu, wajah buronan yang selama ini hanya ia kenal dari laporan. Namun sebelum ia sempat mengambil gambar atau memberi sinyal ke tim cadangan, Reza tiba-tiba menoleh ke arahnya. "Hei, kamu, baru? Ya, muka lu asing." Ratih membeku. Ia mencoba bersikap biasa, mengangguk pelan. Tapi Reza bukan orang bodoh. Ia melangkah mendekat, matanya tajam meneliti. "Lu buru dari gudang timur. Kok bisa masuk sini tanpa kode?" Saat itu, Ratih tahu penyamarannya telah runtuh. Ia langsung bergerak, melempar granat asap kecil ke lantai dan berlari ke arah para sandera. Tembakan meletus. Gudang berubah jadi medan perang. Ratih membebaskan 2 gadis, mengajak mereka kabur lewat jalur belakang. Tapi Reza dan anak buahnya mengejar, membabi buta. Di tengah kekacauan, Ratih menembakkan senjata ke arah truk bahan bakar di pojok gudang. Ledakan keras mengguncang pelabuhan, menyulut api besar yang menerangi malam. Dalam kerusuhan itu, Reza lolos, tapi markas mereka terbakar habis. Sebuah kerugian besar bagi jaringan mereka. Ratih dan 2 gadis itu berhasil lolos ke perahu kecil yang telah ia siapkan di belakang dermaga. Mereka melaju ke seberang sungai yang membelah kota. Ratih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang belum reda. Ia menatap kobaran api di kejauhan,
menyadari satu hal penting, ini belum akhir. Ini baru awal dari perang terbuka. Reza kini tahu siapa dirinya. Dan mulai sekarang, dia bukan pemburu dalam bayang-bayang, dia adalah musuh utama. Di atas perahu yang melaju pelan, Rati memegang tangan gadis-gadis yang ia selamatkan. "Kalian aman sekarang," ucapnya pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu tak ada kata aman, selama Reza Gimbal masih hidup. Asap dari pelabuhan lama masih terlihat mengepul di kejauhan saat Ratih dan dua korban perempuan tiba di pos aman milik Kopassus yang tersembunyi di pinggiran kota. Ditemani dentuman pelan helikopter patroli, Ratih menyerahkan kedua gadis itu ke tim medis. Mereka menangis, memeluk Ratih seolah tak ingin dilepas. Bagi mereka, Ratih bukan sekadar penyelamat, tapi malaikat di tengah gelapnya neraka. Tapi bagi Ratih, ini hanya sebuah percikan kecil di lautan kegelapan yang lebih luas. Reza masih hidup, dan kini, dia haus darah. Beberapa jam setelah ledakan di gudang pelabuhan, jaringan Reza bergerak cepat. Markas-markas kecil mereka yang selama ini beroperasi diam-diam mulai kosong. Barang bukti disingkirkan, rekening-rekening digital diputus. Reza tahu cara bermain bersih setelah terbakar satu kali. Namun satu hal berubah, ia kini tidak sekadar menjalankan bisnis kriminal, ia memburu satu nama dengan penuh dendam. "Cari cewek itu, siapapun yang nemu dia, bawa hidup-hidup. Gue sendiri yang akan habisin dia," teriak Reza dalam rapat daruratnya. Sementara itu, Ratih dipanggil ke markas komando. Di ruang gelap yang hanya diterangi layar-layar monitor intelijen, ia berdiri di hadapan Kolonel Bayu, atasan langsungnya yang sangat ia hormati. "Kau telah membuat mereka terbakar, Ratih. Tapi ini baru permulaan. Kita temukan data yang menunjukkan bahwa Reza akan berpindah markas ke sebuah wilayah pesisir selatan. Tempat itu dijaga kelompok paramiliter bayaran. Kau tak bisa masuk sendirian kali ini," kata Bayu serius. Tapi Ratih menatap lurus dan menjawab tegas, "Saya minta satu kesempatan lagi, Pak. Kali ini, saya pastikan dia tak akan lolos." Bayu terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. "Baik, tapi kau tidak akan sendiri. Aku akan kirimkan Letnan Luki untuk membackup dari kejauhan. Tapi, ingat Ratih, Reza kini bukan hanya penjahat, dia binatang terluka. Dan binatang yang terluka, lebih berbahaya dari segalanya." Ratih mengangguk, menggenggam peta lokasi baru yang disodorkan padanya, lalu melangkah keluar. Langit tampak mendung, angin berhembus dingin, seolah memberi firasat bahwa darah akan tumpah lebih deras di misi berikutnya. Sore itu, Ratih kembali ke lokasi pengintaian, kini dengan peralatan yang lebih canggih. Drone kecil terbang mengitari area barak tempat Reza diduga bersembunyi. Tampak jelas beberapa pria bersenjata AK-47 berjaga di setiap sudut. Mereka bukan preman biasa, tapi mantan tentara bayaran yang kini dibayar Reza untuk jadi perisainya. Reza memang tak main-main kali ini. Ia bahkan telah memasang detektor gerak dan jebakan ledakan di sekitar markasnya. Misinya berubah. Ini bukan penyusupan biasa, ini medan tempur yang penuh ranjau. Malamnya, Letnan Luki mengirimkan laporan mengejutkan. "Ratih, ada informasi bahwa Reza telah mengirimkan 3 pembunuh bayaran ke kota. Target mereka, kamu." Ratih terdiam. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Tapi mendengar ancaman itu langsung membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak lagi bisa sembunyi. Satu-satunya jalan adalah maju, menjemput bahaya, dan menyelesaikan semuanya sebelum nyawanya sendiri jadi tumbal. Saat langit malam sepenuhnya pekat, Ratih menulis pesan pendek untuk ibunya di ponsel, tapi tak pernah dikirim. Ia hanya menatap layar itu, lalu menghapusnya perlahan. Perang belum usai, dan dia tak ingin orang tuanya tahu betapa dekat dirinya dengan kematian. Dengan senyap, ia memasukkan pistol, pisau komando, dan mikrofon kecil ke dalam saku bajunya. Dalam hatinya hanya satu kalimat yang bergaung, "Jika aku harus mati, pastikan Reza lebih dulu tumbang." Pagi belum sepenuhnya terang ketika Ratih bangun dari tidurnya yang singkat di rumah persembunyian. Seperti ada firasat buruk yang menghantam dadanya sejak semalam. Nafasnya berat, tangannya refleks meraih senjata di meja. Dan benar saja, detik berikutnya, kaca jendela ruang tamu hancur diterjang peluru senapan laras panjang. Serangan telah dimulai. Ratih merunduk cepat, melompat ke balik sofa, dan membuka jalur komunikasi ke Letnan Luki. "Mereka datang. Aku diserang sekarang," katanya sambil mengatur nafas. 3 pria menyusup ke dalam rumah dari arah berbeda.
Mereka bukan sekadar penjahat bayaran, mereka adalah algojo berdarah dingin, terkenal di kalangan gelap dengan julukan Harimau Timur, Ular Malam, dan Si Tuli. Harimau Timur, dengan tubuh raksasa dan tatapan buas, menerobos masuk dari pintu depan membawa palu besi besar. Ular Malam, sosok kurus berpakaian hitam, meluncur dari jendela samping dengan dua belati mematikan di tangan. Dan Si Tuli, si penembak jitu, mengincar dari atap bangunan seberang, siap menghabisi dari kejauhan. Rati bergerak cepat. Ia menjebak Harimau Timur di ruang tengah dengan jebakan gas asam yang telah ia siapkan semalam, membuat pria itu meraung kesakitan. Ular Malam menyusul, menyerang dengan gerakan lincah dan licin seperti bayangan. Pisau pertamanya nyaris mengenai leher Rati, namun sang perwira wanita berhasil menangkap tangannya dan memutar balik dengan teknik silat tingkat tinggi, membanting tubuh Ular Malam hingga pingsan menabrak meja kaca. 2 dari 3 bahaya berhasil ia jinakkan, namun ancaman terbesar justru belum terlihat, Si Tuli. Tiba-tiba, Rati merasakan kilatan cahaya di kaca jendela. Peluru bersiul hanya beberapa milimeter dari kepalanya. Ia menjatuhkan diri dan merangkak ke arah lemari besi yang menyimpan senapan runduk. Kini, pertarungan menjadi duel jarak jauh, antara dua penembak dengan nyawa sebagai taruhannya. Rati melompat keluar jendela, berguling ke halaman belakang, dan mengintip ke arah atap. Dia tahu, dia hanya punya satu kesempatan. Sekali lengah, nyawanya hilang. Rati menarik napas panjang, menyesuaikan penglihatan pada skope senapan. Dalam senyap pagi, ia membekukan waktu. Matanya menemukan siluet Si Tuli, bersandar di cerobong asap, senjatanya siap menembak. Detik berikutnya, peluru Rati melesat, tepat menghantam helm pelindung Si Tuli, membuat pria itu terguling dan jatuh dari atap dengan keras. Tubuhnya menghantam aspal tanpa gerakan. Hening kembali menyelimuti pagi yang barusan dipenuhi nyanyian maut. Letnan Lucky datang beberapa menit kemudian dengan tim cadangan. Mereka langsung mengamankan area, mengevakuasi Ratih yang kini duduk terdiam di ambang pintu rumahnya yang hancur. Wajahnya kotor, penuh goresan, namun matanya tetap tajam. "Kau masih hidup?" kata Lucky pelan. Ratih mengangguk, namun suaranya berat saat berkata, "Reza mengirimkan mereka. Ini bukan sekadar ancaman, ini pernyataan perang. Dan aku tak akan mundur. Misi telah berubah. Reza tidak hanya bertahan, ia menyerang. Tapi bagi Ratih, serangan ini justru menyalakan api dalam dirinya. 3 pembunuh bayaran telah dikalahkan. Kini, hanya ada satu target tersisa. Ia tahu, pertarungan akhir semakin dekat. Tapi ia tak gentar, sebab di balik luka dan peluhnya, ada tekad baja yang tak bisa dibunuh. Reza harus dibawa ke pengadilan. Beberapa hari setelah serangan mematikan di rumah persembunyian, Rati berdiri di depan cermin kecil di markas bawah tanah Kopassus. Wajahnya kini tampak berbeda, rambut dipotong pendek, kulit disamarkan dengan fondasi gelap, dan tubuhnya dibalut pakaian kumuh seperti wanita pesisir. Ia sedang mempersiapkan identitas baru, Wati, seorang buruh pelabuhan miskin yang mencari pekerjaan kasar di dermaga selatan, lokasi yang diduga menjadi sarang terakhir Reza. Ini adalah operasi penyusupan paling berisiko sepanjang karir militernya. Tapi Rati tahu, jika ia ingin menangkap Reza, maka ia harus menyelinap langsung ke lubang harimau. Dengan identitas palsu dan kartu buruh palsu yang sudah disiapkan Intel Kopassus, Ratih menyusup ke kamp pekerja dermaga. Kehidupan di sana penuh peluh, suara besi beradu, dan aroma amis laut. Ia bekerja mengangkat karung dan tong minyak dari pagi hingga malam, menyembunyikan luka-lukanya di balik wajah lesu seorang wanita jelata. Beberapa preman penjaga gudang mencurigainya, tapi Ratih selalu tahu cara bicara dan cara menunduk untuk terlihat lemah. Ia tak bisa menunjukkan sedikit pun celah, karena satu gerakan mencurigakan bisa membuatnya mati sebelum menyentuh target. Namun di balik aktivitas dermaga, Ratih mulai mencium bau busuk jaringan kriminal Reza. Ia menyaksikan truk-truk tak bercat keluar masuk tanpa pengawasan, mendengar percakapan tersamar tentang pengiriman daging, yang bukan berarti sembako, melainkan manusia. Dan pada malam ketiga, ia akhirnya melihat sosok Reza dari kejauhan, berdiri di balkon lantai 2 gudang utama, dengan tubuh penuh tato dan senyum dingin yang masih sama seperti di foto intelijen. Tapi ia tak bisa gegabah. Jika menyerang sekarang, ia akan tewas tanpa sempat menyentuhnya. Malam keempat, Ratih nekat menyelinap ke lantai 2 gudang. Dengan kamera kecil tersembunyi di dalam kalungnya, ia berhasil memotret daftar nama-nama korban,
rekening, dan bukti transaksi yang tergeletak di meja Reza. Namun langkahnya sempat terdengar oleh dua penjaga. Dengan gesit, ia bersembunyi di balik lemari baja dan menahan napas ketika salah satu preman membuka pintu. Detik demi detik terasa seperti jam. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suaranya bisa didengar. Tapi Dewi Keberuntungan berpihak padanya malam itu, penjaga itu pergi tanpa menyadari keberadaannya. Keesokan paginya, Rati kembali bekerja seperti biasa, namun hatinya gelisah. Ia tahu waktunya di sana sudah tidak banyak. Intelijen Kopassus sudah menerima semua data yang ia kirimkan semalam. Serangan besar akan dilakukan dalam 48 jam. Tapi Reza, seperti binatang liar yang peka terhadap ancaman, tampaknya mencium ada yang tidak beres. Jumlah penjaga bertambah, patroli makin ketat, dan hari itu Reza turun langsung ke lapangan, mengawasi para pekerja satu persatu dengan tatapan mencurigakan. Saat Reza berdiri hanya beberapa meter dari Rati, tubuhnya menegang. Ia tak berani menatap langsung. Tapi kemudian, Reza mendekat, menatapnya dengan mata tajam penuh luka dan dendam. "Pernah lihat kamu di mana?" "Iya," gumamnya. Nafas Rati tercekat. Ia menunduk, menggigit lidahnya sendiri agar suaranya terdengar parau. "Saya baru datang, Pak. Kerja angkut dari Pelabuhan Utara." Reza mengangguk pelan, tapi matanya masih menusuk, seperti mencoba menguliti penyamarannya. Detik itu adalah pertaruhan hidup mati, sehelai rambut saja bisa membuka kedoknya. Saat malam tiba dan Reza tak lagi muncul, Rati tahu dirinya telah terbaca sebagian. Ia segera mengirimkan kode prioritas ke markas. Waktu habis, minta evakuasi atau serang habis-habisan. Target mendekat. Ia duduk di dermaga, menatap laut yang tenang, namun pikirannya penuh badai. Dalam diam, ia bersumpah, Reza tak boleh lolos kali ini. Bahkan jika ia harus berdarah di medan ini, keadilan harus ditegakkan. Perang akan segera meledak, dan Rati sudah siap menari dalam kobaran api terakhirnya. Hari pengadilan Reza adalah hari yang penuh ketegangan dan harapan bagi banyak orang. Rati hadir mengenakan seragam Kopassus, wajahnya masih lelah tapi penuh rasa bangga. Ruang sidang dipenuhi awak media, keluarga korban, dan aparat keamanan. Reza, yang selama ini dikenal sadis dan licik, duduk dengan tangan terborgol, tatapan kosong menatap masa depan suramnya. Seluruh bukti yang dikumpulkan Rati dan tim menjadi senjata utama untuk mengungkap kebiadaban Reza selama bertahun-tahun. Saksi demi saksi maju memberi keterangan, dan setiap kisah menguak betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Reza. Rati duduk di barisan depan, mengenang masa-masa berat saat menyusup ke sarangnya, saat menghadapi 3 pembunuh bayaran, dan ketika berduel di bawah tanah. Semua perjuangan itu terasa sepadan saat keadilan mulai ditegakkan. Ia menyadari, bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga memulihkan rasa aman bagi masyarakat yang telah lama tertindas. Setelah berhari-hari sidang berjalan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Reza dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan mulai dari pembunuhan berencana, perdagangan manusia, hingga kejahatan terorganisir. Hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas diberikan. Rati menarik napas lega, tahu bahwa keadilan sudah ditegakkan. Namun, di balik keputusan itu, Rati merasa ada tanggung jawab besar menanti, melindungi masyarakat dari ancaman berikutnya. Di luar ruang sidang, keluarga korban memeluk Rati dengan air mata haru. Mereka mengucapkan terima kasih atas keberanian dan keteguhan hati perwira Kopassus yang telah mengubah hidup mereka. Rati tersenyum kecil, merasa berat tapi puas. Ia tahu, keadilan ini adalah hadiah bagi mereka yang selama ini menunggu tanpa suara. Tapi lebih dari itu, ini adalah pesan tegas kepada para kriminal bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah. Malamnya, Rati duduk sendiri di markas, menatap langit yang gelap. Dalam kesunyian, ia merenungkan arti pengorbanan yang telah ia berikan. Semua luka, risiko, dan kehilangan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan. Tapi ia juga sadar, perjuangan ini adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang prajurit dan pelindung bangsa. Keadilan memang berat, namun ia tak akan pernah mundur dari jalan ini. Keesokan harinya, atas penghargaan tinggi dari Panglima Kopassus dan Presiden, Rati mendapat medali kehormatan. Penghargaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh tim yang telah berjuang tanpa henti. Saat berdiri di podium menerima penghargaan, Rati melihat mata-mata yang penuh rasa bangga dan hormat dari rekan-rekannya. Ia tahu,
Ini bukan akhir tapi awal dari perjalanan panjang menjaga keamanan tanah air. Di balik sorak-sorai dan tepuk tangan, Rati menerima sebuah pesan rahasia dari Intel. Jaringan Reza belum sepenuhnya hancur. Ada ancaman baru yang mengintai dari bayang-bayang gelap kota. Tapi kini, dengan pengalaman dan tekad yang lebih kuat, Rati siap menghadapi apapun. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara mantap berkata, perjuangan belum selesai. Tapi aku siap. Kisah Rati menutup dengan harapan dan semangat yang membara. Seorang perwira Kopassus wanita yang tak hanya cantik tapi penuh keberanian, membuktikan bahwa keadilan bisa ditegakkan dengan tekad dan pengorbanan. Dalam dunia yang penuh kegelapan, Rati menjadi cahaya yang tak pernah padam. Perjuangan mungkin berat, tapi selama ada hati yang berani, keadilan akan selalu menang.